Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana siang hari ini kami dari SD Negeri 17 Rangkidul diperkenankan untuk mengimbaskan kegiatan kami dalam kegiatan sekolah penggerak. Yang pertama, saya yang akan memaparkan itu mengenai implementasi materi P5. Kemudian nanti akan disambung oleh Ibu Maimunah, dan kemudian nanti ada Ibu Rubai dan Ibu Suci. Untuk pertama, saya akan memaparkan bahwasannya kami SD Negeri 17 ini mendapatkan program sekolah penggerak. Jadi kami itu, dan programnya ini baru berjalan 3 bulan. Jadi kami SD 17 ini istilah anak-anak itu baru lahir, belum merangkak Bu, baru lahir, baru melihat dunia. Itu kira-kira ya. Jadi oke, lanjut, kita langsung masuk ke materi Bu ya, daripada lama-lama cerita. Lagi kalau nak cerita, kita cerita dari SD 17 kira-kira gitu ya. Di sini saya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Ibu Selida Karyana, saya sebagai Kepala Sekolah SD 17 Rangkidul, dan saya tinggal di PTN Manda Blok 4 nomor 10. Boleh silakan. Kemudian di Facebook saya, nama saya Selida Karyana, boleh berteman. Ada yang sudah berteman ya, itu ya. Kemudian kita lanjut ke materi. Itu di dalam P5 ini kita harus mengenal dulu prinsip alur, kemudian prinsip alur, alokasi waktu, tema dan pengertian, kemudian tujuan, manfaat, jadwal dan rapor P5. Ini untuk kegiatan daripada P5. Kemudian dalam P5 ini kita sudah ditentukan berdasarkan Permen Dikbudristek nomor 56 M/M 2022, itu mengenai P5 merupakan kegiatan kokurikuler dari berbasis proyek. Berbasis proyek ini adalah pembelajaran baru yang dimunculkan di sekolah penggerak dan dirancang untuk memperkuat kekuatan upaya persaingan serta sesuai dengan program. Ini bukan saja untuk di sekolah penggerak sebenarnya Bu ya. Kita sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu sudah melaksanakan P5. Jadi di SD 12 berkemungkinan ya, kayaknya sudah ada yang melaksanakan kurikulum merdeka. Sudah Bu ya, 1 dan 4 sudah? Sudah, alhamdulillah. Jadi untuk tahun pertama sama dengan SD 17 itu melaksanakan kurikulum merdeka 1 dan 4. Berarti 1 dan 4 ini sudah memasukkan kokurikulernya itu P5. Nah mungkin di sini insya Allah mungkin sudah melaksanakan, tapi kami memperdalam lagi, memperkuat lagi untuk kegiatan P5 ini. Dan yang ekstrakurikuler itu seperti pramuka, kemudian merawis mungkin ada, itu termasuk ekstra. Kalau kokurikuler ini termasuk dalam pembelajaran, itu masih dinilai, ada penilaiannya. Tetapi kalau yang ke-13 boleh melaksanakan P5, tapi dia dimasukkan dalam mulok Bu. Jadi dimasukkan di mulok, sepertinya kayaknya masih belajar lah istilahnya ya. Nah tapi untuk yang 1 dan 4 itu sudah melaksanakan P5 ini. Jadi memang harus ada, tapi tidak termasuk dalam mata pelajaran, tapi di luar mata pelajaran, tapi dilaksanakan. Nanti kita akan ketemu di mana kita akan melaksanakannya. Lanjut. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis dan mandiri. Itu untuk komponen-komponen yang ada di dalam lingkup profil Pancasila. Ini tidak bisa kita ganti Bu, tidak bisa kurang, kita nambahin. Pas dari pemerintah itu hanya itu ya. Next, lanjut. Ada komponen yang harus dikerjakan, terdiri dari 6 tadi.
Oke, lanjut. Boleh ibu-ibu berdiri saja, yang satu. Ayo. Ibu silakan berdiri untuk refleksi kita Bu ya. Oke, ini breaking daripada kita. Itu tadi breaking dari Ibu Mai. Sekarang ini breaking daripada kegiatan kita hari ini. Berkolaborasi atau bekerja sama dengan kelas 2, kelas 3 bekerja sama dengan kelas 4. Maksudnya Bu, pada waktu P5 itu satu modul, satu tema dia. Misal nanti saya akan jelaskan nanti Ibu ya, sampailah nanti gitu. Satu modul 1 dan 4, lanjut dulu yang ini. Kemudian setelah buat tim, nantinya akan mengidentifikasi tingkat kesiapan dari satuan pendidik. Siap nggak kira-kira apa yang akan dianggap untuk membuat daripada P5 ini, untuk menjalankan program P5 ini. Kemudian yang ketiga, merancang dimensi tema dan lokalisasi waktu itu untuk pembuatan modul. Pembuatan modulnya itu nanti harus ada dimensi, harus ada tema, harus ada lokasi waktu, kemudian proyek penguatan profil Pancasilanya. Nanti untuk modulnya nanti Ibu Mai yang menjelaskan. Ini untuk untuk penjelasannya dari P5. Kemudian yang keempat, menyusun modul. Menyusun modul ini tidak sendiri Pak. Jadi sama-sama berkolaborasi. Misal kelas 1 tadi sama-sama dengan kelas 2 itu menyusun modul untuk proyek penguatan Pancasila dalam fase A. Lanjut kemudian merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nanti setelah membuat modul, setelah dilaksanakan, nantinya akan menghasilkan hasilnya, nanti bisa ditayangkan pada waktu kenaikan kelas, itu dinamakan panen karya. Jadi hasil yang tadi dan proses itu kita tampilkan pada waktu panen karya di kenaikan kelas. Itu panen karyanya itu bukan hasilnya yang harus kita pas tadi yang kita tampilkan, tapi prosesnya tadi kita buat Bu. Misalnya dari botol tadi, ada botol yang belum diolah, ada tutup botol yang sudah diolah, dan kemudian ada yang setengah olah, kemudian baru yang sudah selesai itu tampilkan. Nanti yang melihat siapa? Wali murid yang kita ajak, kita undang. Inilah hasil panen karya dari fase A misalnya. Dia membuat keterampilan itu. Misalnya anak kita yang menjelaskan. Kalau anaknya tidak membuat, tidak bisa jelaskan. Jadi dia yang menjelaskan tadi. Makanya dari proses itu dia
harus menjawab, oh ini dapatnya tas ini kami kemarin mengut sampah, sudah mengut sampah kami bersihkan, setelah bersihkan kami tempel, kami gunting, kami itu anak yang menjelaskannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Agus sebagai Kawin Kecamatan Lamong Kidul. Yang terhormat Pak Agus Kepala Sekolah SD 12 Lamong Kidul dan Dewan Guru sama staf yang juga sayangi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan waktu untuk kita bersilaturahmi dari SD 17 ke SD 12 guna untuk berbagi ilmu tentang modul kelima. Berbagi ilmu yang kami dapat dalam kegiatan PST. Berkolaborasi dengan kelas 3, guru kelas PJOK, guru agama, supaya kita tahu semua. Tidak mungkin karena ibu satu kelas, tidak mungkin saya sendiri akan membuat modul apa yang direncanakan. Tentu kita harus berkolaborasi. Nah, sebelum buat modul ini Bu ya, kita harus sosialisasi dulu kepada, tentunya kepada wali murid. Mengapa? Karena di dalam grup sering bertanya, Bu, apa pelajaran kelima itu? Tentang apa? Nah, jadi kita harus mengumpulkan dan musyawarah dulu dengan wali murid. Mengapa? Tentunya kita harus tahu, harus menjelaskan apa arti P5 itu, karena kita harus membuat apa, harus tentunya kita sangat membutuhkan wali murid atau orang tua. Kami sudah kemarin seluruhnya sudah, tapi pertama kelas 1 dan kelas 4. Nah, mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebenarnya ini masih baru Bu ya, masih belajar. Pertama buat apa ya kelima ini, modulnya apa, tapi alhamdulillah belajar kawan-kawan, adik-adik di sekolah sebagai anak, tentunya kita belajar semua. Nah, kelas 4 fase B mengambil modul gaya hidup berkelanjutan. Tema proyeknya jahe untuk kesehatan. Gaya hidup berkelanjutan. Untuk semester 2-nya nanti saya ambil kewirausahaan karena masih berkelanjutan tentang jahe. Diikut sertakan. Itu ada katanya, ini punya saya Bu, punya saya. Tapi ibu katanya sama-sama, ini tidak ada punya saya. Jadi keseluruhannya sama-sama harus dijaga dan dirawat. Akhirnya anak-anak sudah mengerti. Bu, ini sudah keren. Ibu ketumbuh yang kita. Dimensi bergotong royong, sedangkan elemennya kolaborasi, dan sub-elemennya kerjasama. Kerjasama Bu ya. Target pencapaian di akhir fase, tampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Aktivitas maksudnya dari 9, 10, 11 dan 12. Untuk elemennya menghasilkan produk dan tindakan yang original. Tentunya kalau tanamnya subur bisa menghasilkan, akhirnya kita bisa menghasilkan produk. Insya Allah produknya nanti pas di panen raya kita buat bandrek, atau bisa kita buat, kalau ini bandrek bisa juga ditambahi permen jahe, apa manisan jahe, apa bisa jadi wedang jahe juga bisa. Sub-elemennya menghasilkan produk yang original. Target pencapaian mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan dengan minat dan kesukaan dalam bentuk produk atau tindakan, serta mengoperasikan produk dan tindakan yang dihasilkan aktivitasnya, artinya 12, 12 dan 13 itu
jadwalnya Bu ya. Merdeka ngajar semuanya ada. Kita ambil perangkat ajar. Perangkat ajar ini apakah kita mau klik perangkat ajar ya? Perangkat ajarnya kita klik. Kita ambil modul project. Klik di modul. Kita ambil fase apa? Apa fase A, fase B? Nah itu fase B, 4. Itu ada 4 ya? Fase 4. Pilih tema. Di sini ada tema. Banyak Bu tema di sini. Aku cinta Indonesia kalau fase B. Ada yang aku sayang bumi. Ada bangunlah jiwa dan raganya, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, imajinasi dan kreativitasmu, kearifan lokal, kebekerjaan, kewirausahaan, kita semua bersaudara, rekayasa dan teknologi, suara demokrasi. Jadi ibu-ibu mau pilih yang mana yang pas fase B. Di sini sudah ada semua. Maka ibu pilih gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Saya pakai lagi ya. Saya beri grup. Kita klik gaya hidup berkelanjutan misalnya kewirausahaan. Sama ini di sekarang timnya besok bisa tema dari perangkat aja banyak sini Bu, tinggal pilih deh. Kalau pernah buat batik Ukopin, pernah budaya ikan lele, pernah budaya sejak muda, semati semula bisa di sini kebanyakan tinggal kita baik nak pilih yang mana. Jangan jahit. PNF kita ambil di PNF semuanya ada, tinggal kita edit ya. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurang minta maaf pada Allah. Saya mohon ampun, itulah kemampuan ibu. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korwil Pak Agus beserta Kepala Sekolah Ibu Sri Ida Karyana, Kepala Sekolah SD 12 Lawang Kidul, guru-guru sekalian semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan pada sore hari ini karena saya diberi kesempatan untuk berkumpul bertemu Bapak Ibu dalam rangka mensosialisasikan IHT in House Training, program sekolah penggerak angkatan 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang implementasi digitalisasi sekolah. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sekiranya dalam penyampaian ini saya banyak kekurangan maksudnya. Saya sambil belajar mengerjakan tugas ini Bapak Ibu, karena tugas ini diberikan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya saya belum paham, belum banyak mengerti tentang pembelajaran KAMPA ini, tapi saya tetap berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, saya akan langsung kepada tujuan pembelajaran KAMPA ini. Pemanfaatan aplikasi KAMPA untuk pembelajaran berdiferensiasi di SD 12 Lawang Kidul. Di sini saya memperkenalkan, nama saya Rubayati, ngajarnya di SD 17, wali kelas 1.
Mungkin sebagian yang sudah ada kenal, mungkin ada yang belum, ya. Kak, klik aja Mbak. Nah, nanti bisa lihat profil saya. Nah, scroll ke bawah, tampillah hasil PMN bersertifikat yang sudah kita dapatkan. Sudah dilihat? Sudah dapat berapa Kak? 17. Cie. Upload untuk Bu Suci. Terima kasih. Dekan, contohnya. Di situ ada berbagai macam modul, ada 5 modul, ada 3 modul. Kita kerjakan. Tenang Mbak Ibu, bisa ada galau jawabannya di Mbah Google. Iya. Tapi nak dikerjakan, bukan dilihat baik. Terus tak nonton video juga, tak perlunya nak sampai habis. Dikit deh. Kita nonton penjelasan dari berbagai macam kegiatan ya. Terus, nah biasanya kita yang kerja itu adalah pelatihan mandiri. Topik-topik yang akan kita dapatkan dan bersertifikat itu ada di pelatihan mandiri. Ada juga bukti karya. Di sini karya yang kita hasilkan, yang akan kita laksanakan, kita upload ke dalam sini. Tapi biasanya di sini ya Pak Bu ya, nah ada video. Video itu menggunakan akun pribadi kita masing-masing dan tidak menggunakan akun sekolah. Ya, jadi kalau misalnya upload video biasanya di mana? Di mana kalau upload video? Di TikTok. Terus di mana lagi? Kemarin konfirmasi dengan Pak Agus, kepala sekolahnya juga Ibu Ida, karena kebetulan sekali di SD kita ini belum ada GP, belum ada guru penggerak, dan potensial sekali. Saya analisis, saya identifikasi rekan-rekan guru itu sudah masing-masing muda juga. Selanjutnya untuk SD 4 itu SD 2 dan SD 20, sedangkan SD 3 itu SD 22. Jadi seperti yang kami sampaikan, walaupun kecil sedikit pengetahuan yang kita share dari rekan-rekan, tolong dicermati, dimaknai, dipelajari lagi ya. Ini bukan sama katakanlah menggurui, tetapi kita belajar bersama, bergerak bersama agar PMN ini, IKM ini sukses. Karena muara ini Bapak Ibu, kondisi rapor pendidikan di daerah kecil untuk kurikulum sangat kecil sekali, maka dia harus diakselerasi ya, akselerasi. Nah, ibu kami yang dari penyaji tadi membina di sini artinya bukan bisa, tetapi sama-sama belajar. Nanti pun kami nambah karena materi kami itu KOSP sebenarnya. KOSP sudah berjalan kan? KOSP kan sudah tersusun kemarin Juli. Modul aja. Nah, itulah harus diakselerasi biar cepat. Nah, jadi kita mengajar lagi menggunakan modul ajar capaian. Dan tadi memang urgen juga P5 ini kan kayak apa sih, sering ditanya di masyarakat atau wali murid tentang P5. Sekarang udah ada gambaran ya, apa yang sini bisa diambil dari P5 nya, temanya apa temanya? Belum. Nah, tolong nanti before after. Before after sebelumnya kita diidentifikasi, saya belakang berarti belum ada tim fasilitator, belum menentukan tema, tidak masalah. Kita berangsur-angsur belajar tentang IKM, tentang penerapan P5 di sekolah masing-masing. Jadi nanti identifikasi kita seakan-akan kita belum melaksanakan P5, tetapi di Eropa nanti buat tim fasilitator, setelah itu dijalankan juga apa sih kontekstual di sekitar sini. Apa tempe jauh dari sini? Pembuatan tempe? Ada ya? Ya, misalkan itu boleh juga. Atau tadi contohnya Ibu Mae ya, jahe ya. Di jahe juga tidak masalah. Yang lain-lain sesuaikan. Nah, kearifan lokal kita di sini. Kalau Reo ngomongin keseniannya, kesenian Reo dari tari-tariannya, itu 1 semester itu 6 bulan itu digali, jangan cepat prosesnya ya. Misalkan apa digali dari pertama kali, ini kesenian Reo itu berasal dari mana, timbulnya apa, dirinci per jam sehingga 126 jam itu tercapai, bukan tidak ini. Dan sekali lagi kita mengharapkan profil pelajar Pancasila dengan dimensi-dimensi yang tadi yang diharapkan. Makanya berkali-kali jangan produknya, tetapi proses. Oh, anak ini gotong royongnya mulai terlihat nanti di rapat pendidikan. Oh, anak ini
berpikir kritis kreatifnya dan sebagainya. Itu arahan daripada menteri kita mencanangkan tentang IKN. Jadi cukup bagus, bukan kami dari boleh katakan tim 17 menggurui Pak Ibu ya, tetapi sama-sama berbagi sharing, dan bukan juga di SD 12 saya katakan tentang ODSM-nya, bukan mengaten, tapi wajib program sekolah penggerak membina membina minimal 1 sekolah. Nah jadi maka terima kasih banyak atas ketersediaan maunya kita, kemauan kita sama-sama untuk mau mendengarkan hasil-hasil yang disampaikan. Jadi saya dari Korwil disebut apresiasi, terima kasih atas waktunya yang tadinya mau pulang hari ini mungkin tersita waktunya, dan juga nanti berkelanjutan ya, berkelanjutan dari ini mendapatkan titik ini nanti Bu dia bukan materi desain, tetapi awal before-nya, nanti after-nya apa sih setelah terjadi interaksi seperti ini hasilnya apa, kita ada perubahan yang signifikan. Jadi itu laporan berarti kita sukses.